Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wasiat-wasiat yang penting kita perhatikan sebagai pelajaran-pelajaran mendalam di bulan Ramadan ini, yang harusnya menjadi bimbingan kita di atas jalan, adalah perjalanan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagian terpenting dari kehidupan. Karena di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah kepada kita adalah hati-hati dan amalan-amalan kalian. Hati inilah yang merupakan cirinya para nabi dan para rasul. Dikatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Dan Allah berfirman tentang hari kiamat, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Ini hati ini diperhatikan dari perjalanannya. Karena itu dari penafsiran para ulama terkait dengan kata as-siyaha dalam Al-Quran di dua tempat. Di surah At-Taubah, At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun, ada kata as-sahirun. Itu beberapa orang yang dipuji sebagai kaum mukminin. Ya, di antaranya as-saihun. Dan ketika Allah terangkan sifat-sifat perempuan terbaik yang dipilihkan untuk nabinya Nabi Muhammad SAW, salah satu sifat mereka saihat. Saihat dari kata siyaha. As-saihun dan saihat pada dua ayat ini itu diartikan oleh sejumlah ahli tafsir adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Karena puasa itu ada keterkaitan dengan perjalanan. Seorang harus mengambil dari makna puasa ini suatu sifat yang jelas, warna kehidupan dan pijakan di dalam berfikirnya, di dalam beramalnya, di dalam beragamanya, dan di dalam hidupnya. Bagaimana dia melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya berbagai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu mengantar ke sana. Puasa itu perjalanan hati kepada Allah. Demikian pula selama Ramadan ini harusnya ada rasa cinta, rasa takut, rasa harapan kepada Allah. Dan ini tiga hal adalah penggerak hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut oleh ulama muharrikatul qulub ilallah. Hal-hal yang menggerakkan hati kepada Allah. Sebab sesuatu itu bisa bergerak itu apabila ada kecintaan. Dia akan tembus tirai apapun, dia akan daki berbagai rintangan kalau memang ada kecintaannya. Kemudian dia harus memiliki rasa takut. Sebab rasa takutnya itu akan menghardiknya untuk melemah. Rasa takutnya akan membuat dia bersegera. Kemudian dia juga harus memiliki rasa harapan. Harapannya inilah yang menuntun dia ke depan, selalu menjadi lenteranya di dalam berjalan. Yaitu tiga sifat berkumpul pada para nabi dan para rasul.
Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi itu mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harapan. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Kesegeraan dan kehusyukan itu lambang dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penggerak-penggerak hati. Dan di bulan Ramadan ini, dari mana yang sederhana kita lihat, kita kadang memiliki kemampuan untuk makan. Ada sesuatu di tangan kita, kita bisa makan, kita bisa minum. Tapi bersamaan dengan itu semua, kita tidak melakukannya. Karena kita tidak dihalalkan untuk makan dan minum pada saat berpuasa. Dan ini menggambarkan kepada kita kondisi dunia itu. Dunia itu walaupun ada di tangan kita, hakikatnya itu bukan milik kita. Karena dunia itu akan kita tinggalkan. Kita ini di puasa ini diberi pelajaran supaya mengetahui bagaimana dunia itu tidak bisa kita manfaatkan dalam waktu-waktu tertentu saja, dalam batas yang singkat, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Iya. Dan bagaimana keadaan kita kalau memang ajal itu datang menjemput, ketentuan Allah sudah turun, maka tidak ada suatu apapun dari dunia yang bisa dia bawa. Yang dibawa itu cuma amalan salih. Dan itu pendidikan penting agar supaya seorang itu hidup dengan hatinya, dia hidup dengan agamanya, dia hidup dengan amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia jalani dari kehidupan itu, dia bisa melihat hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara menggunakan kesempatan, dan dia juga mengerti bahayanya masuk ke dalam hal-hal yang dilarang, karena itu bisa membinasakannya dan bisa mencelakakannya. Dia paham arti dari kehidupan itu, dari beramal, dari kesabaran, dari kesyukuran, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersegera kepadanya. Dan itu semuanya hal-hal yang membimbing hati berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mana yang sangat besar dari manfaat seorang itu mempelajari dari fikih puasa dan fikih amalia di bulan Ramadan. Bahkan manfaat yang kita bahas pada tema ini adalah manfaat yang ada pada ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita semuanya berjalan kepada Allah, suka maupun tidak suka, siap maupun tidak siap. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai sekalian manusia, kamu itu berupaya dengan keras, berjalan menuju kepada Rabbmu, dan kamu akan menjumpai amalanmu. Ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma waffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detailnya, kemudian kucukupkan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang menemukan kebaikan dari amalannya, dia puji Allah yang memberi dia kesempatan, taufik untuk itu. Tapi siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia celah, kecuali dirinya. Ya, yang disalahkan itu dirinya, karena agama sudah jelas semuanya. Rasulullah menerangkan segala perkara, Al-Quran menjelaskan segala hal yang diperlukan. Jadi kalau ada kekurangan itu kembali kepada kita. Nah, itulah posisi perjalanan hati itu kepada Allah. Ya, kalau hatinya berjalan kepada Allah, dia tahu berjalan kepada Allah, itulah yang membuat dia lurus dalam hidupnya, jelas arahannya, dan dia tahu apa yang dia kejar, apa yang dia cari dalam kehidupan dunia ini. Sebab hatinya itu berjalan kepada Allah. Ya, mungkin secara fisiknya, badannya, aktivitasnya sama dengan manusia,
yang lain bekerja, beraktivitas. Tapi yang membedakannya, hatinya itu hati yang selalu berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang membimbingnya di atas jalan. Itulah yang membuat kehidupannya menjadi seimbang. Kehidupannya menjadi kehidupan yang indah. Dan itu yang membantunya meringankan beban-beban kehidupan dunia. Dan itu yang membantu dia untuk meninggikan semangatnya, membakar dari kesungguhannya, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga makna-makna ini menjadi renungan untuk kita semua dan bisa selalu kita perbaharui dalam kehidupan, menjadi bekal untuk kita semua di atas jalan kehidupan ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.